luar biasa istilahnya ya, tahun 90-an. Berkembang menjadi anak luar biasa. Nah itu di luar lingkup lembaga sekolah. Ketika anak itu sudah mendaftar dan masuk ke lembaga sekolah menjadi peserta didik berkebutuhan khusus. Kata siapa Pak Endar? Kata regulasi. Jadi apa yang saya sampaikan ini nanti akan saya singgung regulasinya ada di mana. Bapak Ibu suka tidak suka, senang tidak senang ya, mau tidak mau, ketika ranah pendidikan kita diarahkannya ke hulu atau ke hilir, ke kanan atau ke kiri, kita sebagai pendidik harus mau. Jangan sekali-kali melawan arus. Kecuali Bapak Ibu seorang praktisi dan akademisi, boleh itu melawan arus karena berdasarkan keilmuan. Tapi kalau pendidik, karena saya merasakan ketika saya melawan arus capek, ya, dan tidak ada hasilnya. Sebab ketika pemerintah menggulirkan sebuah regulasi baru, itu godongannya itu udah lama. Sebelum ditetapkan, risetnya itu 3 tahun. Sudah tahun ketiga, kalau memang sudah valid, baru berani ya. Tapi kalau belum, dikuatkan lagi, validasi. Nah, sampai muncul regulasi tentang inklusif ya. Nah, jadi inklusif itu kalau saya baru lulus tahun 2000 dulu S1, saya skripsinya sebetulnya itu inklusif karena saya tidak mengerti. Yang penting proyek dulu itu ada skripsi itu yang dikasih sama dosennya. Ini judulnya, ini anggarannya gitu ya. Kamu harus selesai 3 bulan, sampai selesai ya udah sama dengan yang lainnya sidang gitu. Seperti itu. Jadi proposalnya sudah disediakan, bab 1 sudah disediakan, bab 3 sudah disediakan, tinggal olah data saja. Itu ada dulu itu tahun 2000, saya kebagian. Ternyata skripsi yang saya lakukan adalah inklusif ya, program inklusif yang baru saya rasakan sampai tahun 2021 sekarang. Berarti lama diploma ya, 21 tahun gitu. Nah, tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional ingin mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Inklusif ini kalau dilihat dari sejarahnya, awal munculnya kata inklusif adalah kelanjutan dari program PBB UNESCO. Dulu ada yang namanya Education for All. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, tahun 90-an Education for All. Nah, karena itu ada batas program tersebut, ketika mau diakhiri di Salamanca menghasilkan deklarasi inklusif dunia gitu. Nah, kata inklusif itu sampai ke Indonesia. Jadi program inklusif itu bukan milik Indonesia, dunia. Bahkan dunia itu jauh-jauh hari sudah mencoba untuk mengimplementasikannya gitu di Indonesia sampai sekarang. Mungkin setelah dikeluarkannya, kalau di daerah itu Perwal ya, kalau di Kota Bandung, kalau di Kabupaten Perdanya, kalau di Gubernur Pergubnya, kalau dari pemerintahan atau direktoratnya menteri, peraturan menteri, permen. Nah, itu sudah ada dikeluarkan ya, Bapak Ibu. Nah, terlepas dari itu, intinya bahwa program inklusif ini di Indonesia merupakan sebuah kajian. Jauh sebelum ada program inklusif, apa dulu Bapak Ibu ada yang tahu tidak? ABK bukan? Ya? Anak berkebutuhan khusus, bukan? Ya, saya tadi bilang bahwa inklusif tidak identik dengan anak berkebutuhan khusus. Nanti kita bahas, ada sesinya Bu. Yang saya maksud sebelum ada inklusif ada program apa dulu nih rentetannya. Jadi tidak ujuk-ujuk jelek gitu ya. Menteri mengeluarkan peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif gitu. Ada yang istilahnya segregasi. Bapak Ibu pernah tahu apa itu segregasi? Segregasi artinya pemisahan. Dulu itu ada namanya sekolah impres, betul nggak? Pernah mendengar? Sekarang masih ada nggak? Tidak ada ya. Pemisahan. Terus sekolah umum dengan sekolah luar biasa memang dipisah, tapi segregasi di sekolah luar biasa itu dipisah lagi. Kan di dalam ilmu
pedagoginya, ya, ortopedagoginya ada A untuk tunanetra, B untuk tunarungu, C untuk tunagrahita, D untuk tunadaksa, E untuk tunalaras, G untuk tunaganda. Sekarang masuk autistik khusus, ada kesulitan belajar. Itu yang sudah diregulasikan. Tapi di luar itu, penyelenggaraan pendidikan inklusif mencantumkan 124 kategori peserta didik berkebutuhan khusus yang wajib dilayani di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Ya. Nah, itu tahun 2013 waktu saya ikut di Bali, 124, mungkin sampai sekarang bertambah. Tapi yang diregulasikan untuk kategori anak berkebutuhan khusus dalam regulasinya tadi yang saya katakan, ada A, B, C, D, E, G, autis dan kesulitan belajar. Pendengaran dan bicara yang pendengarannya masih ada, ya, kapasitas pendengarnya. Tunagrahita dibagi-bagi lagi. Ada ringan, sedang, berat, mampu didik, mampu rawat dan mampu latih. Debil lendusil idiot. Nah, istilah ortodoknya seperti itu, ya. Terus tunadaksa ada lagi, tunalaras, gangguan perilaku dan emosi yang berlebihan. Tunaganda, sudah tunanetra, dia tidak bisa bicara, itu ganda, ada, ya. Nah, itu sekolahnya dipisah-pisah. Di Pajajaran khusus tunanetra tidak menerima yang C, itu segregasi. Di Cicendo khusus menerima yang tunawicara, tidak menerima tunagrahita, dipisah. Nah, sekarang sudah mulai dilebur. Jadi inklusif juga menyentuh ke ranah sekolah luar biasa. Sekarang di Cicendo tidak hanya menerima yang tunarungu saja, karena ada tunarungu yang memiliki hambatan yang lainnya, seperti payungnya autis. Dia tunarungu, itu ada di sana, ya. Kalau di Pajajaran selain tunanetra, ada hambatan yang lain karena dia tunagrahita dan dia tidak bisa melihat juga, atau istilahnya MDBI, nah, artinya tuh hambatan ganda, ya. Nah, itu mulai diterima juga, dan sekolah luar biasa di Cileunyi yang negeri itu tidak mengkotak-kotakan, semua diterima. Di Cimahi yang tadinya tunanetra aja semua sekarang diterima. Saya berharap semua SLB harus seperti itu, ya. Hanya hambatannya apa? Kekurangan gurunya banyak, gitu. Karena harus ahlinya, ya, harus bidangnya. Karena di pendidikan khusus itu ada spesialisasi. Saya mengambil spesialisasinya tunalaras, penyimpangan perilaku dan emosi, plus autistik. Waktu S1, S2 konsentrasi ke inklusif, gitu ya. Begitu juga S3 kajiannya inklusif juga. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi dari segregasi beralih nih satu langkah. Integrasi. Pernah mendengar integrasi? Pernah ya? Kurikulum tahun 1980 itu sudah integrasi. Saya masih ingat, saya punya murid. Waktu SD saya punya teman sebelahan dengan saya dan saya sangat takut sekali sama beliau. Ya, ternyata kalau sekarang ketika saya sudah paham ilmunya, teman saya itu Down syndrome atau anak kembar sedunia, ya. Bapak Ibu kalau ke Irian dan ke Aceh ketemu sama, ya, gitu. Itu Down syndrome atau mongoloid, wajahnya sama. Nah, saya punya teman dan dari kelas 1 sampai kelas 6 naik terus. Tapi ya gitu, sebisanya. Sempat saya juga bertanya, kok dia nggak bisa baca bisa naik ya? Sempat saya tanya gitu, ya. Tapi dalam hati gitu, karena saya takut memang kalau dia mukul gitu. Semua teman-teman saya juga pada takut. Itu integrasi ketika hanya diterima saja tanpa ada program yang jelas. Yang penting anak ini sekolah dan masuk, diterima. Bingung dulu juga ya, mau ngasih program-program apa, dan saya bukan ahlinya gitu. Ya, pada saat itu adalah integrasi, belum muncul inklusif. Nah, di era 2000 inklusif ini muncul. Memang pionirnya adalah di UPI ketika beberapa
dosen dan Dinas Pemerintahan Jawa Barat bekerja sama dengan Oslo, dikirimlah ke Norwegia dan mereka kembali untuk menyebarkan ilmu itu, ya. Jadi ada beberapa guru juga Bapak Ibu yang dikirim, ya. Dari Bandung juga ada, dari Bandung ada, dari kabupaten ada. Kalau dosen udah jelas ya dari UPI, bahkan sekarang sudah se-Indonesia. Hanya ada dua masalahnya di inklusif ini. Ada yang mengiblat ke Norwegia, tapi kalau ke reguler dia terseret-seret. Itu banyak tuh kasusnya. Ini mungkin kesulitan belajar, ya. Bapak Ibu mohon dibedakan antara kesulitan belajar dengan lambat belajar. Apa bedanya? Lambat belajar ini memang lambat, gitu ya. Faktornya internal. Mungkin mental retarded tadi lambat. Mau diajarin sama kita bisa, tapi lambat. Saya mengajarkan anak didik saya tunagrahita untuk bisa memegang pensil, dimulai dari menggunting, menyobekan, meronceng. Tujuannya menulis loh, pegang pensil doang. Tapi prosesnya seperti itu. Wilayah taktil yang saya terus rangsang sampai kuat cengkraman tangannya. Bapak Ibu pernah memperhatikan nggak bentuk pensil yang Bapak Ibu pegang? Bentuknya beda-beda. Kenapa coba? Pensil ya? Ada bentuk apa aja coba? Silinder full, Lingkaran, segitiga, segitiga ya. Nah, untuk prerequisite kognitif, bukan akademik. Tingkatan akademik itu udah materi pelajaran. Kalau kognitif itu berbicara perkembangan. Sebelum menyentuh kognitif perkembangan, ada prerequisite-nya. Melatih kemampuan taktilnya. Berarti medianya harus disesuaikan. Tidak ada kelas TK itu medianya pensil yang bulat. Nggak ada. Kalaupun ada, belum tahu itu sekolah. Fungsi diciptakan pensil yang segitiga. Pernah lihat? Nah, kalau menulis dengan pensil segitiga kan enak ya. Posisinya seperti itu. Jadi, media pensil itu hasil dari riset, Bu. Temuan itu. Jadi, bukan gaya. Harus ada gambar-gambar, itu hanya penarik aja. Tapi bentuknya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, barangkali Bapak Ibu punya murid, anaknya pencemas, pasti tangannya selalu keringetan, ya. Nah, salah satu faktor tulisannya jelek adalah medianya, gitu, seperti itu. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, saya lebih mendalam ke neurologis. Saya juga seorang terapis di Bandung. Alhamdulillah saya di Rumah Sakit Alisa masih membantu Dokter Sally. Saya terapis pedagogis. Jadi harus memahami itu semua. Ketika Bapak Ibu terjun ke dunia inklusif nih, Bapak Ibu akan disodorkan 3 ranah keilmuan. Oh, Bu, hebat. Nanti akan belajar bareng-bareng ya. 1, ranah keilmuan pedagogis. Kita udah biasa ya, seorang guru ilmu pedagogi. Yang kedua, ilmu tentang psikologi. Itu pasti ya, pedagogis ada hubungannya ya, ada korelasinya. Dan yang lebih hebat lagi, ilmu kedokteran pasti akan belajar, karena ada bahasa-bahasa. Punten tadi bahasanya mungkin bagi yang belum pernah mengetahui ya, kalau yang sudah mengetahui nggak apa-apa, penguatan saja. Istilah cerebral palsy gitu ya, borderline, itu bahasa Inggris. Nanti ada lagi ke CP atau hidrocephalus. Nah, itu nanti calon-calon peserta didik yang akan diterima oleh Bapak Ibu gitu. Nah, istilah-istilah itu memang istilah-istilah kedokteran. Seperti taktil. Apa itu taktil? Bagian dari sensori motorik halus. Ketika sensorinya bermasalah, kita paksakan untuk menulis bagus. Kita tidak fokus ke hambatannya. Terus selembar salin sampai keluar juga kasihan anak itu. Jadi harus ada stimulus dulu, ya. Kenapa di TK ada meronceng, ada bermain puzzle, ada bermain play-doh? Itu untuk optimalisasi kemampuan motorik halus. Motorik halus bagian dari
motorik itu ada 3 ya, bagian dari motorik gerak. Ada gross motor, ada fine motor, ada lokomotor. Motorik kasar, motorik halus, dan perpaduan antara motorik kasar dan motorik halus. Nanti jika ada peserta didiknya yang durasi waktu hitungan detik, pindah ke sini, pindah ke sana, pindah ke belakang, muter 3 tawaf ya Bu. Ya, hitungannya per detik. Ada yang overaktif, ada yang hiperaktif. Kalau hiperaktif itu kelainan, ada hambatan di sensor ini. Kalau overaktif mah itu mencari perhatian. Ya, sebetulnya dia sadar. Memang itu bagian yang harus kita layani. Ketika dikatakan overaktif, geraknya dia lebih didominasi oleh saraf tak sadar, Bapak Ibu. Kalau dalam ilmu kedokteran mah ada pemicunya katanya. Makanya kantos medamu ke tong sering mambulang kita bisa aktif, gitu. Ini tekeni mambulang, seorang dokter. Bukan itu maksudnya. Salah satunya pemicunya ada di situ, gitu ya. Makanya kalau anak-anak yang sudah diberikan rekomendasi disabilitas hambatan gerak yang berlebihan, seperti anak autistik, anak ADHD, attention hyperactivity disorder ya, deficit disorder. Nah itu sudah direkomendasikan oleh tenaga ahli, bukan oleh guru. Kita tidak punya wewenang ya ketika menjudge ini hasil rekomendasi saya anak ini autis. Oh enggak, guru bukan di situ. Guru itu lebih terlepas apapun payungnya anak ini labeling, akan saya bimbing sampai anak ini optimal. Tuh tugas guru, gitu ya. Saya paham apa PDD NOS, apa ADHD, apa autistik. Saya simpan saja di satu. Ya aja. Toh dia yang memberikan label. Kondisinya seperti ini. Setelah masuk ke sekolah, kan dia mah nggak mengajar. Kita yang mengajar mah ya, gitu. Nah, nanti di era paradigma baru, nanti disinggung diferensiasi ya. Kurikulum yang berpusat kepada peserta didik. Kan selama ini kita memukul rata ya. Satu kurikulum untuk mapel, ketika ada satu anak ada hambatan dipukul semuanya. Ya, karena KKN. Ya, nanti itu ada solusinya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu belum paham, ya. Insya Allah sedikit nanti akan saya singgung. Di borderline ya. Jadi di borderline itu ada yang kesulitan belajar. Kalau lambat belajar tadi keterbelakangan mental. Sulit. Kalau saya sulit untuk sampai ke SMP 13 macet. Sulit saya menemukan jalan yang enak dilalui gitu. Solusinya apa? Mencari jalan yang enak dilalui kan? Pilihannya ada lewat jalan tol, ada lewat jalan tikus, ada naik kapal gitu, nggak ada ini. Jadi ada pilihan. Begitu juga ketika anak yang mengalami kesulitan belajar, Bapak Ibu perhatikan. Mungkin sulit di materi terlalu tinggi, sulit di metode pendekatan anak ini nggak cocok, sulit di media untuk memahami, kurang lebih medianya abstrak, itu kurang lebih fokus pada anak. Terus sulit memenuhi waktu yang sudah ditentukan, Pak. Makanya nanti di dalam akomodasi kurikulum ada yang namanya akomodasi materi, akomodasi waktu, akomodasi penilaian, dan akomodasi media tentunya. Ada yang diadaptasi, ada yang dimodifikasi. Boleh apa tidak? Boleh. Nggak ada yang melarang. Nanti tumpukannya dengan istilah ini. Makanya orang-orang praktisi dan akademisi hebatnya itu mengeluarkan istilah-istilah yang memang tidak lazim atau tidak baku gitu didengar orang. Ada IEP, keren memang. Individual Education Program. Nah, ini tes apa lah gitu. Ya, udah ke guru mah yang simpel-simpel saja lah. Gitu. Jangan mengadop dari luar karena bahasanya keren gitu ya. Nah seperti itu. Jadi akomodasi kurikulum itu betul IEP sebetulnya.
tapi bukan individual, individualize. Beda sama individual. Kalau individual education program itu PPI, kurikulum yang diterapkan di SLB, program pembelajaran individu, satu anak, satu guru, wajib memegang 5 anak satu kelas itu, satu anak satu kurikulum. Kalau saya mengajar itu, jadi saya pegang 5 kurikulum nih, ada 5 anak. Nah, bagaimana dengan yang di sekolah reguler? Kan sudah menggunakan satu kurikulum ya. Nah, ketika ingin memodifikasi, ingin mengadaptasi, itu yang dinamakan akomodasi kurikulum. Boleh mengakomodir materinya, mengakomodir waktunya, mengakomodir evaluasinya, medianya. Nah, itu yang namanya individualize, yang diindividualisasikan masuk ke dalam kurikulum reguler. Nah, itu materi program inklusif yang ke-4 kalau mengikuti tahapannya. Nanti di Jawa Barat sempat, Bu, mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang terpanggil ya, karena saya tim penyusun model dan pedomannya, dan akan diejawantahkan Desember ini sampai 2024 dari mulai tingkat dasar, mahir, dan terampil gitu. Berharap semua guru yang ada di Indonesia juga dapat gitu. Tapi kan banyak sekali gurunya ya, seperti itu. Nah, itu jadi beda antara lambat belajar dan kesulitan belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan yang di atas 110? Apakah itu peserta didik berkebutuhan khusus? Di atas rata-rata. Iya, sama. Itu juga peserta didik berkebutuhan khusus yang superior, ya. Kenapa? Ketika dia selesai, yang lain belum selesai pasti mengganggu. Ya. Keluar bangku. Seperti tidak menyimak saya lagi nyampaikan materi. Ketika ditanya, kamu dari tadi bercanda mulu. Coba kamu ke depan kerjain nih matematik. Wah, cepet ya. Sudah beres. Dan benar lagi. Ada nggak? Ada. Nah, mungkin dia memiliki kemampuan lebih kalau di tes IQ. Bermasalahnya di sisi mana berkebutuhan khususnya? Biasanya perilaku, Bapak Ibu. Oh iya betul. Kalau selalu di perilaku, otomatis emosinya akan kena. Dia susah mengendalikan emosi ketika kenyamanannya keganggu. Nah, hilangnya kita selalu mengatakan anak nakal, ya, gitu. Bau nih, mah. Kasihan ya. Nah, ketika historinya IQ yang bagus di Indonesia siapa? Pak Habibie ya? Iya. Belum ada yang menembus. Iya. Ada, tapi saya nggak percaya. Yang orang Jawa itu ya. Ya karena dia dibesarkannya di Singapura. Kalau Habibie benar-benar murni di Indonesia. Dan belum ada yang menembus Albert Einstein. Ya. Albert Einstein 164. Wow. Ya, kalau Habibie masih di 143 gitu. Nah, memang memperlihatkan ada perbedaan ketika Habibie tidak bisa diakomodir di sekolah di Indonesia, tulisannya jelek, bicaranya juga lambat, speech delay Pak Habibie itu, ya, saya baca riwayatnya. Dan dia ke Jerman mendapatkan semua kebutuhannya dia diakomodir gitu. Di sana udah inklusifnya lama, ya. Dan sampai sekarang kita mengetahuinya siapa Pak Habibie ya. Nah, jangan sampai ketika ada peserta didik kita yang di atas rata-rata, kita memandang sama dengan yang reguler. Kalau kita selalu memandang sama, khawatirnya anak yang punya potensi hilang potensinya, gitu. Nah, itu ada di materi di keberagaman, ya, keberagaman. Jadi setiap individu itu berbeda, begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, masuk ke definisi ya. Diklik aja Pak. Jadi kalau ingin memahami definisi yang sebenarnya itu di regulasi sudah ada, di Perwal juga ada, ya, di dalam kamus besar
inklusi sudah muncul, dulu tidak ada. Karena inklusi itu sebuah paradigma atau filosofi, gaya berpikir seseorang, paradigma itu, ya. Jadi kalau menurut saya berat menuju inklusi itu, berat sekali. Kita semua lagi menuju inklusi. Bapak Ibu tahu ada yang sudah inklusi sekolahnya? Sudah? Wah, subhanallah. Saya ingin datang Pak, gitu ya, ingin studi banding nanti. Kenapa? Karena untuk menuju inklusi itu berat sekali, ya. Inklusi yang sebenarnya itu berat sekali. Bahkan Jepang pun yang sekarang negaranya sudah berkembang, di setiap sekolahnya dia mengatakan kami sedang menuju inklusivitas, katanya gitu, ya. Kebayang Pak, kalau di sini aksesibel enggak? Ini berbicara inklusi. Ibu boleh lihat ke belakang ada jendela yang kebuka. Nah, jendela kebuka, lidahnya ya, lidahnya begitu. Ini saya bilang inklusif karena memukul rata-rata tinggi badan orang Asia. Tapi kalau yang tunanetranya bule, yang tinggi, melangkah ke situ, lewat situ, kejedot ya. Nah, untuk aksesibel dalam konsep inklusif, membuka jendelanya itu tidak dari bawah, tapi dari atas, gitu. Itu kan ketika temuan itu setelah mengkaji yang ramah itu ramah seperti apa? Ramah di konstruksi, ramah di media pembelajaran, ramah di SDM. Makanya ketika inklusif selalu identik dengan anak berkebutuhan khusus, oh tidak, banyak inklusif itu masuk ke segala ranah, gitu. Berkebutuhan khusus, peserta didik berkebutuhan khusus bagian kecil kalau menurut saya, bagian kecil. Salah satunya adalah memberikan pemahaman ke SDM, baik guru, orang tua. Nah ini PR kita bersama ya. Orang tua sampai ada begini, selagi anak ini ada di sekolah kami, saya akan tarik anak kami, takut ketularan katanya. Ya, nah itu kan, tapi nggak ada di Bandung Pak, alhamdulillah sekarang. Dulu di Bandung kejadian tahun 2010, ya. Itu kasus-kasus saya catat, seperti itu. Nah kembali lagi untuk definisi, Bapak Ibu bisa lihat sesuai regulasi daerah masing-masing, ya. Di ranah pendidikan itu sudah ada, gitu ya. Jadi inklusi adalah bisa jadi menyertakan semua peserta didik tanpa membeda-bedakan dalam lingkup pendidikan. Gitu. Nah selain dari regulasi, teori pun sekarang sudah bermunculan, ya. Dari teori banyak sekali, boleh Bapak Ibu buka aja lah ya. Kalau teori sih enak tinggal dibaca ya. Tapi implementasikannya itu tuh yang luar biasa. Kita masuk pada prinsip pembelajaran inklusif. Sebelum saya masuk ke sini, Bapak Ibu barangkali ada yang bertanya nggak? Mau kok. Oh, boleh sekali. Penasaran? Enggak. Takut lupa ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Febriani Zaman dari SDN 079 Popo Pajagalan, Pak. Kebetulan belum inklusif Pak, tapi jadi penasaran gitu Pak, sangat tertarik dan luar biasa sekali materi dari Bapak. Yang membuat saya penasaran adalah Pak, begini Pak, bagaimana Pak kebermanfaatan sekolah inklusif itu sendiri. Mohon maaf jika ada ABK Pak di sekolah misalkan, tapi sebagai sekolah negeri belum ada pendamping Pak, apakah nanti tidak terseret-seret? Iya. Apa sih? Biar tersorot kamera yang di rumah, jadi semua tahu. Apakah tidak nanti takut terseret-seret Pak? Nah gitu Pak. Jadi kebermanfaatannya apa? Iya, kebermanfaatan sekolah inklusif itu sendiri apa untuk ABK? Apakah nanti tidak terseret-seret? Kemudian jika ABK itu mohon maaf kalau di sekolah luar biasa kan lebih ini Pak, lebih terasa gitu ya Pak ya, lebih terampil lagi. Sedangkan kalau di sekolah negeri mungkin fasilitasnya kurang, kemudian pendampingnya juga terkadang tidak ada pendamping. Nah seperti itu, apakah tidak kasihan Pak? Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu ada manfaatnya. Oh iya, Ya. oh Gak geningan. apa-apa. Saya lebih senang Bapak Ibu nggak usah menunggu sesi waktu tanya jawab. Ketika saya menyampaikan takutnya saya kecepatan dan ada yang tidak dipahami atau saya salah, angkat tangan saja. Kang Dado atau Pak Hendar, instruksi boleh ya, nggak apa-apa. Nah, tadi Ibu mengatakan karena sekolah saya belum inklusif. PP 13 tahun 2020 seluruh sekolah lagi menyelenggarakan inklusif. Sekolah itu udah inklusif, Bu. Sebetulnya ya Pak. Iya. Jadi dan nggak ada anak ABK-nya di sini. Ada tidak ada peserta didik berkebutuhan khusus, semua sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Itu idealnya, ya Bu ya. Jadi tidak identik dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Mau ada ya harus dilayani, tidak ada pun inklusif tetap berjalan terus. Seperti itu ya Bu ya. Nah manfaatnya banyak sekali Bu. Nah ini kebermanfaatan apa? Saya simpulkan sekarang ya. Ketika kebermanfaatannya untuk peserta didik itu sendiri, Iya. ya, yang reguler nih. Saya membina salah satu sekolah swasta di Bandung. Dari kecil sekarang sudah tumbuh besar dan terkenalnya karena ada program pendidikan khusus di dalamnya, sampai menjadikan sekolah percontohan Indonesia. Alhamdulillah. Direktorat datang, studi banding, gitu ya. Hanya saya Bapak Ibu jujur nih di Bandung sangat miris. Inklusif identiknya dengan mahal, betul nggak? Iya. Nah, saya memasukkan anak saya yang dibedakan dalam hal administrasi. SPP-nya harus dikali 2 karena Putra Bapak akan mendapatkan program yang umum dan program yang khusus. Kalau SPP-nya 1 juta berarti anak saya harus 2 juta. Maka silakan. Nah, terlepas dari itu, karena sekolah negeri memang terbatas, ada yang bagus waktu itu di Gerlong, percontohan Kota Bandung, SD negeri, itu bagus sekali, karena ada yang konsen. Tapi setelah yang konsennya, kalau nggak salah siapa ya, Bu Dante itu? Oh iya Bu Dante Rikmalia. Bu Dante itu terpilih menjadi apa ya? Komisaris disabilitas. Doakan ya, mudah-mudahan dari Bandung lolos. Amin. Ketika Bu Dante sudah tidak ada di Gerlong, itu lebur. Nah ini ada yang putus benang nih. Kenapa terjadi seperti ini? Itu sudah generasi. Begitu juga saya di sekolah, saya nggak mau ketika tidak ada saya nanti ini sekolah sudah tidak ada program inklusif karena doanya juga sudah tidak di sini lagi. Oh, jangan begitu, jangan begitu. Jalan satu-satunya harus ada regenerasi. Ya seperti ini adalah regenerasi. Jadi inklusif ini harus terus berjalan. Ada tidak peserta didik berkebutuhan khusus tetap berjalan ya Bapak Ibu. Di lingkungan sekolah yang saya bina, TK, SD, SMP, saya menerima dari TK anak ini tidak bisa bicara dan pendengarannya sudah sudah berat, ya, sudah tidak bisa mendengar lagi. TK, SD, SMP, saya nggak ngeh waktu itu. Ya nggak ada yang penting dilayani lah, gitu ya. Programnya jelas ya, standarnya identifikasi asesmen program. Kita sosialisasikan gitu ya. Saya mengabaikan kenapa tidak ingin menggali komunikasi anak ini dengan lingkungan seperti apa. Ya Bapak Ibu, ada yang tahu kalau tunarungu komunikasinya dengan metode apa saja? Isyarat. Bahasa isyarat itu ada 3. Jadi belum tentu yang sekolah di Bandung nih main ke Jogja bahasa isyaratnya sama. Di TV One dengan TPI itu belum tentu sama. Ada yang dengan 1 tangan, ada dengan 2, ada cukup dengan gestur tapi mengandalkan oral artikulasi. Ada CD sistem isyarat bahasa Indonesia, ada BISINDO bahasa isyarat Indonesia. Itu jadi ada 2 kamusnya ya. Dan itu membingungkan siswa juga sebetulnya. Ada KOTA, komunikasi total. Nah, kalau anak saya bukan ahli bahasa isyarat.
Dan saya tidak mengajarkan pendidikan khusus bahasa isyarat di sekolah itu, karena saya sadar diri saya tidak bisa. Saya lulus pun bahasa isyarat tapi kapaksa. Indonesia Raya wajib. Yang mengambil S2 pendidikan khusus pasti kan harus ujian bahasa isyarat gitu. Nah, kelas 3 saya berpikir, ini kok setiap saya masuk ke kelas yang menerjemahkan itu teman-temannya, Bu. Manfaatnya anak-anak regulernya melindungi anak itu. Karena dari awal kita komitmen. Teman-teman, anak-anakku yang saya cintai, kalian punya teman, adik ini lagi belajar untuk bisa bicara. Tolong bantu ya. Dan dia juga lagi belajar untuk bisa memahami karena tidak mendengar. Jadi kalau mau ngobrol harus jelas ke dia. Bantu dia ya. Cukup begitu aja. Dan bahasa itu terbentuk karena lingkungan. Setiap ada tamu, pasti kan yang disoroti objeknya itu anak berkebutuhan khusus deh. Ya, selalu dieksploitasi gitu. Nah, deketin, dan yang menerjemahkannya itu lingkungan kelasnya siapa? Teman-temannya. Nah, teman-temannya saya tanya, kalian belajar isyarat dari mana? Belajar sendiri, Pak. Wah, ini temuan kan saya sampaikan tuh ke departemen ya, pendidikan khusus. Oh, ada Pak, namanya portal katanya. Oh gitu ya, tapi ini hebat Pak. Gali aja jadi riset. Nah, itu saya kebagian melakukan penelitian di situ ya. Dan hebatnya itu sampai SMP tidak ada masalah di dalam komunikasi. Dan anak ini dilindungi benar-benar oleh teman-temannya. Jangan sekali-kali membuli. Kalau membuli, ada kejadian nih, kelahi, anak ini dipukul. Padahal ya yang namanya tunarungu kan intelektualnya sama seperti kita. Hambatannya adalah pendengaran saja dan bicara. Nggak tahu siapa yang salah, malah yang kasihan yang memukulnya, dijauhi oleh semua teman-temannya. Terbalik nih, wah hebat juga nih, temuan juga nih. Jadi ketika empati itu dibangun dari awal, ada kesepakatan di antara anak-anak reguler, itu inklusivitas di situ terjadi. Dan anaknya sekarang ada di SMK 5, atlet basket sekarang. Ya, jadi berhasil ternyata. Peran guru ada di situ, ada. Peran lingkungan ada, peran orang tua ada, semua. Inklusi itu tidak mengandalkan satu. Jadi ada tidak adanya Pak Dado atau Pak Surenda, inklusi di sini jalan aja terus. Karena sudah ada pembuktian itu. Nah seperti itu Bu. Jadi manfaatnya baik bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan yang reguler juga manfaatnya ada. Untuk peserta didik berkebutuhan khusus, dia merasa dihargai, dihormati, dan mampu bersaing dengan teman-temannya di kelas. Kalau anak tunanetra itu miskin apa? Ada yang tahu belum Ibu? Punten kalau materi mah relatif ya. banyak duit anak tunanetra. Miskin apa tuh? Kekurangan apa? Kekurangan penglihatan. Itu mah ketidakfungsian. Miskin bentuk. Coba. Oh gajahnya panjang Kang Dado, sebenarnya ada megang belalai ya kamu mah. Gajahnya besar, megang perutnya. Gajahnya kecil, aya rambutan, ekornya katanya. Jadi miskin bentuk. Yang namanya segitiga tuh dia harus meraba. Matanya hilang 2, muncul 10 mata. Di mana? Di area taktil tangan. Jadi ini matanya sudah teruji. Menulis pun dia membacanya dengan tangan kan? Ya kalau semua menulis juga dengan tangan ya. Anak tunanetra juga dengan tangan menulisnya ya. Namanya braille. Nah, membaca dengan tangan. Jadi membaca yang timbul. Karena braille itu bermain kode ya. Kebayang nggak kode? Rumit sekali saya belajar 8 SAS gitu. Sampai wah luar biasa deh, angkat tangan bendera putih saya aslinya. Kalau pengen tahu nih, Bapak Ibu coba angkat tangan kanannya semua. Angkat tangannya. Ini belajar 5 jari aja. Kita akan membaca. Tempelkan ke pipi.
Pusat-pusat. Ada timbul-timbul nggak? Ada. Nah, Ada. itu berarti. Jadi begitu. Ketika tidak ada timbul-timbulnya, barangkali keinjak gitu ya, punya kan misalnya jatuh kertasnya tuh, keinjak, kan jadi datar kembali, dia nggak bisa baca, halus, halus gitu, ya harus nulis lagi. Kodenya A kanan titik 1 paling atas kan ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanan atas titik 1 itu kode A, B, 1, 2 tuh. Bu Siti, ya. Tanya. Ya, gitu. Jadi kode tunanetra itu punya kode luar biasa sekali. Terus matanya lagi mana? Matanya jadi pendengaran, peka sekali. Cukup begini. Saya nggak mau kalau mau tuh udah dihafal, ya. Demam aja. Kan ragu. Oh ya Allah. Iya, dari mana dia matanya? Telinga pendengaran. Kan saya nggak ngomong. Oh iya ya. Cuma ada. Oh iya. Suara? Penciuman, kan ada rumah, bau pasar. Oh penciuman. Jadi apa? Dekat ke ibu ini mah kita peka sekali, matanya dari itu. Matanya banyak ya. Saya punya teman di Pajajaran Bu, kuliah di UPI. Dari Pajajaran ke UPI berapa kilo? Ada 5 kilo, 6 kilo? Ada ya? Yang paling hebat, tidak salah naik angkotnya kiri, benar tuh. Sosial tembak. Ya, kan banyak angkot yang lewat di situ. Kenapa? Naik, ya. Lupa ya udah. Iya. Kita berbicara kebermanfaatan. Iya. Turun pas di gerbang UPI BRI di rumahnya. Kiri, supir lagi kaget. Iya. Iya. Kita mah kadang menjedotnya. Pada lungsur. Baru ya, kali komputer. Dia mah enggak. Turun, kasih uang, pulang kan. Tahu. Jangan sekali-kali mengelabui, karena mereka pintar. Yang sekolah ya, yang sekolah. Dari gerbang UPI tidak bablas ke Lembang, betul ya. Sampai ke Fakultas Ilmu Pendidikan berapa kilo? 3 lah gitu ada 2 Jauh ya? 2 ya 2 kilo. Kenapa nggak nyasar dia ke EPBS, nggak nyasar ke Al-Qur'an gitu? Tapi ke ruangan 36 langsung duduk. Dan selalu yang paling pertama hadir, gitu. Ya. Dia rajin, komitmen, konsisten, gitu. Makanya jago main gitar, jago nyanyi itu udah biasa. Hafiz Quran. Dan memang kalau dia dikasih anugerah melihat mungkin tidak bisa ya, gitu. Karena tidak dilatih. Artinya ada pendidikan khusus yang namanya OM, orientasi dan mobilitas. Nih, saya sering sekali jadi helper. Nah, kalau untuk tunanetra helper ya. Saya bawa misalnya ke prasmanan pernikahan. Nah, Bu, kalau Ibu melihat Bapak ya yang mendampingi dia paham keilmuannya. Kalau saya kasih hidangannya, nasi di tengah, karena metodenya seperti itu. Searah jarum jam, lauknya, sambal terus, jadi nggak di tengah. Ketika dikasih, pasti yang dia lakukan pertama adalah meraba, oh ini lauknya, oh ini sambal, yes, ini sayur dan gitu Pak. Tapi kalau yang tidak tahu saya campur, dia tidak akan makan. Gitu. Biasanya gitu. Jadi orangnya nggak biasa begitu. Itu juga saya kasih tahu oleh mereka caranya begini. Jadi dia tahu koin jatuh menggelindingnya kemana nih, kanan atau ke kiri dia tahu. Saking pekanya dulu ya. Tapi miskin bentuk. Bagaimana cara mengajarkan warna kepada anak tunanetra? Ada yang tahu? Ini warna hitam. Paling diprotes sama dia. Mana? Ini warna merah. Mana? Ini nggak bisa seperti itu.
Kebayang Bapak Ibu ada murid anak 1 netra di kelas 1. Bapak Ibu mengajarkan saya bidang studi matematika atau bahasa Indonesia. Coba ya, perhatikan ke depan semuanya ya. Tulang ciri, kayak mana nama mereka? Perhatikan kemana, perhatikan apa gitu. Bermain logika, mengajarkan warnanya itu. Kamu tahu warna merah? Tahu, merah itu berani, putih itu suci, dan kan tahu gitu. Semua, selain yang bisa diraba. Kalau peta bisa diraba. Kalau warna kan diraba susah. Nah, kalau tunarungu miskin apa? Miskin apa? Miskin apa Pak? Kata. Jelas miskin kata, bahkan tidak bisa bukan miskin Pak, karena tidak bisa bicara. Miskin informasi. Di depan ada yang demo, dia lihat banyak orang. Ayo pas sehat kadang-kadang lemah. Miskin informasi Pak. Kasihan anak ini disafasia, mispersepsi. Kata kita iya tidak paham, belum tentu kata anak tunarungu mah. Dia nonton film paling yang kelahinya wah hebat, nggak tahu apa yang penyebab perkaliannya, gitu. Dan andai kan anak ini pun sudah bisa menulis, kan nulisnya normal, nulisnya seperti kita, bukan braille, ya. Tulisannya bagus misalnya. Coba lihat aja kalimatnya, tidak SKOK. Misalnya mau menulis apa kabar pada Edo hari ini, SMS ya, WhatsApp. Kabar apa hari ini pada Edo? Oh. Jadi penempatannya, nah itu yang tunarungu dan itu biasa. Nah tugas kita membimbing untuk bisa dia menyusun kata yang sempurna menurut kita agar dia bisa. Ya, nah itu kesulitan persepsi ya, disafasia ada disleksia, disgrafia, diskalkulia, disfraksia dan disafasia. Dia baca itu banyak ternyata ya, gitu. Seperti itu. Nah, part berikutnya adalah pendidikan inklusif bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ibu bapak hadir di sini ada manfaatnya tidak? Alhamdulillah. Jadi tahu asal tidak tahu, jadi paham asalnya tidak paham. Oh, gini inklusif kata-kata kita begitu ya? Iya, oh betul. Kita baru waktu diri itu. Seperti itu. Jadi ada manfaatnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Manfaat pendidikan inklusif bagi satuan pendidikan ya adanya perkembangan tentang akomodasi kurikulum, cikal bakalnya muncul kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kurikulum berdiferensiasi kayak apa? Nah, nanti ini akan diungkap ya manfaat dari satuan pendidikannya. Terlepas itu TK, SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi. Jadi ini Bapak Ibu, kenapa ini muncul kebermanfaatannya? Saya kebetulan masuk tim kurasi Bapak Ibu yang masuk sekolah penggerak dan guru penggerak mungkin tidak tahu. Nanti Bapak Ibu akan dibentuk dan akan menguasai menjadi seorang asesor. Nah, apa itu asesor? Ya, bisa melakukan asesmen untuk siapa? Minimal untuk anak kita sendiri. Asesmen itu ada dua, ada asesmen reguler dan ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dibagi dua, ada asesmen perkembangan dan ada asesmen kognitif. Biasanya asesmen diagnostik untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Kalau asesmen reguler sesuai bidang ibu bapak masing-masing materi. Padahal kita sudah melakukannya ya. Iya, seperti tahun ajaran baru. Di bulan pertama kita lakukan tes untuk mengukur sejauh mana nih anak saya biasa tuh segregasi ya, ini yang 10 terbesar katanya ya dibegitukan.
dipetakan ya, nggak apa-apa. Itu bagian dari asesmen. Nah nanti di kurikulum berdiferensiasi, kurikulum paradigma baru, tinggalkan paradigma lama katanya. Segitunya ya. Bagi saya ini pengembangan dari kurikulum 2013. Hanya ya mudah-mudahan siap saja. Saya kasihannya itu saya yang di lapangan sebagai guru dibingungkan gitu ya dengan administratif. Itu saya bicara di depan mereka. Jadi jangan sampai kepentingan politik kami yang menjadi korbannya. Tapi nggak apa-apa karena sudah diperkenalkan. Di kurikulum itu elemennya sudah disediakan, tidak ada KIKD lagi, tapi memakai CP, artinya capaian pembelajaran. Dan yang hebatnya Bapak Ibu, nah ini meringankan kita. Kelas 1-2 masuk kategori fase A. Jadi bikin kurikulumnya sekali aja dalam 2 tahun. Begitu. Beta nama gitu. Kali itu nama masih PR lah. Ya. Nanti boleh ke Dr. Sadi bertanya tentang diferensiasi. Nah itu bagian dari inklusivitas. Kenapa? Karena kurikulum tersebut berpusat kepada peserta didik. Jadi jangan sampai terjadi lagi Bapak Ibu menerima peserta didik berkebutuhan khusus, tapi menggunakan satu kurikulum, satu untuk semua kayak. Kalau makanan nggak apa-apa, apapun makanannya, minumnya. Nah, tapi kalau pembelajaran hati-hati Bu, ada yang dizolimi oleh kita nanti, kasihan, ya, seperti itu. Manfaat pendidikan inklusif bagi satuan pendidikan tadi ya. Manfaat pendidikan inklusif bagi orang tua peserta didik berkebutuhan khusus dan bukan berkebutuhan khususnya. Walaupun awalnya diamnya luar biasa. Kasus pada dok, saya mencari anak saya. Kenapa? Ya, karena ada anak ini banyak korban. Kalau anak ini tidak dikeluarkan, kami berpuluh-puluhan orang tua murid sudah segitunya akan menarik anak-anak saya. Terjadi itu di daerah Binong. Masya Allah kata saya. Kumpulin nanti lakukan parentingnya, pendekatan. Nah, setelah dilakukan pendekatan, mulai kebuka. Mungkin ketidaktahuan. Jadi butuh kerjasama sekolah, lingkungan masyarakat, orang tua, dan guru. Manfaatnya banyak. Muncul empati di situ. Jadi orang tua yang protes ini belum tentu orang tua yang lain juga protes, gitu ya. Setelah dibuka, ini harus dihadirkan akhirnya. Itu era tahun 2010 di Bandung terjadi seperti itu. Sekarang tidak ada. Manfaatnya sudah dirasakan. Bahkan gencar-gencarnya ketika Hari Penyandang Disabilitas Nasional nanti tanggal 2 Desember 1 Desember ya 1 Desember yang mengemasnya itu justru bukan orang tua berkebutuhan khusus. Banyak sekali yang peduli gitu. Memanjakan seperti kita Hari Guru Nasional kemarin. Banyak ya yang memanjakan kita ya. Nah mereka pun sama. Jadi ada yang ngasih bunga. Wah kalau di sekolah binaan kami luar biasa. Ada pameran. Nah di UPI juga nanti tanggal 2 sampai tanggal 4 ada pameran disabilitas. Nah di situ dijajakan, diperkenalkan ke halayak banyak ya. Seperti itu. Dan yang terakhir, manfaat pendidikan inklusif bagi masyarakat banyak sekali. Karena dengan menciptakan masyarakat yang inklusif, itu tidak ada efek negatifnya. Berikan satu contoh kalimat yang berdampak negatif untuk lingkungan masyarakat terkait pendidikan inklusif. Tidak ada yang berani pasti. Ya, gitu. Karena inklusif itu positif, inklusif itu keren sebetulnya. Hanya kita masih terbatas sudut pandangnya. Selama ini kita terkecoh sudut pandang inklusif, anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu adalah inklusif. Gitu. Ini bagian, ya. Begitu ya, Bu. Jadi sekolah itu sudah inklusif karena aturannya sudah jelas, ya Bu ya. Begitu. Baik, saya lanjutkan. Pak Dado, ya. Mohon izin saya menolak. Ya. Ibu Bapak mohon izin ya. Jadi durasi kita katanya hanya sampai jam 11. Tapi sebelumnya saya mohon izin dan menyampaikan permohonan maaf karena tadi saya datang tepat waktu jam 9 sesuai dengan undangan.
izin atas kondisi tersebut. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang muncul di chat yang kita harus akomodir apa ini, Pak. Kita persilahkan Anggadanya untuk istirahat sebentar. Namun saya ingin bertanya Ibu dan Bapak, apakah di sini baru pertama kali Ibu Bapak melihat Pak Dado? Coba tangannya. Baru. Oke. Turun tangannya. Lalu apakah Ibu Bapak pernah mendapatkan materi tentang konsep pendidikan inklusif? Yang pernah boleh acungkan tangannya? Di guru berbagi SIM PKB. Oke. Alhamdulillah. Jadi gambaran ya, Kang Dado untuk program selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Bandung melakukan rangkaian acara terkait hari ini adalah mendorongnya gitu ya agar nanti kebutuhan Ibu Bapak di lapangan terpenuhi oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, lanjut kepada pertanyaan ini, Kang Dado, ada Ibu Sarah dari TK Almuna. Beliau mempertanyakan apakah ada pelatihan khusus untuk helper atau terapis yang menangani anak usia dini. Karena beliau di TK ya, beliau katanya selama ini menangani mereka dengan kayak error gitu ya. Dia kebayang ya, ada salah, ada bingung, ada apa gitu. Terima kasih Ibu Farah ya. Pelatihan khusus atau untuk Dinas Pendidikan sendiri itu sebetulnya ada, bahkan terupun di P3TK LB, Penta-TK LB untuk di provinsi. Nah, untuk di Kota Bandung selama ini ada kerjasama. Bahkan hebatnya di Kota Bandung itu sudah ada beberapa organisasi yang mampu mengakomodir. Ya, hanya ya begitu mungkin kegiatan-kegiatannya luar biasa. Tapi saya melihat yang terstruktur seperti tadi saya katakan ya, kebutuhan pemahaman guru untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif itu di dalam nomenklaturnya ada 5 materi yang mesti dikuasai oleh guru. 1, tentang perspektif filosofi dan dasar hukum pendidikan inklusif, itu yang pertama. Yang kedua adalah keberagaman atau ortopedagogi umum keberagaman. Dan yang ketiganya adalah asesmen, identifikasi dan asesmen. Nah, nanti dibahas bagaimana cara kita mengasesmen perkembangan anak, contohnya gitu. Untuk apa? Langkah berikutnya adalah akomodasi kurikulum. Nah, jadi kurikulum yang dibuat itu harus berdasarkan dari asesmen. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Ketika Ibu Bapak membuat kurikulum tanpa mengetahui sejauh mana kondisi anaknya, ya monggo silakan yang Ibu Bapak rasakan dijadikan gurunya. Nah, bisa perkalian nih teh, bisa SMP teh. Nah, cek anak-anak. Ini Pak, ngomong gitu ya. Tapi kalau ketika asesmen, kok anak ini jauh sekali ya kemampuannya, ini gimana nih? Nah, dari situ input-input indikator yang akan kita buatkan di dalam program muncul. Saya punya murid SMA, Bapak Ibu. SMA nih, kelas 11. Ketika saya asesmen, usia mentalnya jauh. Nah, ini usia mental. Usia mental saya katakan ini ilmu psikologi. Ketika IQ sudah diketahui, itu kita bisa menentukan usia kalender dan usia mental. IQ bisa dilakukan sesuai usia kalender. Kalau usia kalender sampai hari ini dan besok akan bertambah ya. Dan terus depannya seperti itu. Kecuali mati udah selesai usia kalendernya. Tapi usia mental Bapak Ibu belum tentu maju. Usia mental itu ada stagnan. Ya, tadi pada anak tunagrahita mungkin usianya kelas 11, kira-kira usia berapa tahun Bapak Ibu? 15-an ya? 14-an. Ya, segituan ya. 14-15. Tapi ini sama dengan pola pikirnya usia 6 tahun. Nah,
sudah SMA. Apakah harus mundur lagi menjadi kelas SD? Nonton TK lah? Ataukah tetap dia posisi kelasnya di situ dengan kita memberikan program sesuai dengan TK? Kan terpilih kan? Nah, akomodasi kurikulum berbicara, kita mesti mengakomodir kebutuhannya sesuai kemampuannya tanpa merubah jenjang pendidikannya. Ibu kuliah kan dulu, ya pernah nggak ketika tidak lulus kembali lagi ke semester awal? Nggak ada. Mahasiswa tuh enak, tidak lulus terus aja semester lanjut. Nah, kalau anak kita tidak naik kelas malah, makanya sekarang tidak ada istilah tidak naik kelas, semua naik berjenjang. Nah, di kurikulum berdiferensiasi nanti ada istilah fase A, kelas 1 dan kelas 2. Kurikulumnya satu gitu yang dipakai. Ketika nanti masuk ke fase B, kelas 3 dan kelas 4, belum mampu, kita menggunakan kurikulum fase A karena global. Nah, jadi begitu. Nah, pelatihan sejauh ini pemerintah hanya merangsang, mensosialisasikan. Kalau biasanya pelatihan profesi itu diselenggarakan oleh lembaga swasta yang saya tahu. Saya belajar tentang terapi bicara, saya belajar tentang okupasi, saya belajar tentang sensory integration. Itu semua di lembaga swasta. Tidak ada pemerintah yang memfasilitasi. Nah, bila mana di Bandung ini Bapak Ibu, yuk duduk bersama. Saya bersedia bekerja sama dengan Pak Habib nanti. Yuk ingin membahas tentang apa? Satu aja, tentang penanganan bagaimana menangani sensori anak. Oh, sensori itu luas. Ya, nanti yang kesinggungnya anak beraktif, anak yang hipoton, kebalikan dari yang beraktif ya. Terus yang mungkin kesulitan belajar juga bagian dari sensori. Memang itu dunia kedokteran Bapak Ibu gitu. Tapi mau tidak mau kita akan menjadi paham seperti itu. Begitu mungkin Bu Siti. Terima kasih Pak Ibu dan Bapak. Saya lihat di sini kita beragam kondisinya ya. Dan tadi ada hal yang tetap menjadi bahasan menarik bahwa inklusi itu identik dengan PDBK di sekolah umum. PDBK peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, Ibu dan Bapak tadi lihat saya terlambat hitungan jam Bapak datang. Bayangkan jika di sekolah kita ada anak yang pernah datang terlambat, kita langsung judge. Ini anak kenapa ya datangnya telat? Langsung dijudge, anak ini tidak mau sekolah atau anak ini malas dan sebagainya. Namun ada video yang pernah saya tonton, itu ternyata kesulitan ekonomi dia yang membuat anak itu terlambat datang ke sekolah, gitu ya. Ya artinya apa? Apakah itu inklusif? Kira-kira kalau kita membuka diri terhadap anak ini, menelusuri penyebabnya apa, lalu mencari solusi agar dia bisa belajar seperti teman-temannya yang lain, apakah itu inklusif? Iya. Ya, itu inklusif ya. Jadi yang kita bayangkan jangan hanya bicara soal PDBK yang matanya tidak berfungsi, tangannya tidak lengkap, gitu ya. Karena kalau kita jadi orang tua, kalau Kang salah satu tidak ada yang ya. Kalau Kang sudah terkunci ya, sudah jadi orang tua, sudah jadi guru, bahkan aktivitas di provinsi dan nasionalnya luar biasa. Jadi hari ini merupakan berkah anugerah dari Allah yang menghadirkan beliau di tengah-tengah kita dan baik di tempat yang baik juga yang baik. Demikian. Nah, saya sedikit ini ya, supaya Kang ini saya istirahat sedikit. Menikah langsung hamil, ini sedikit cerita. Lalu keguguran. Saya penasaran apa yang menjadi penyebab keguguran. Ternyata ada virus yang masuk lewat kucing ke saya. Nah, Ibu dan Bapak tes coach itu kan mahal. Kalau boleh saya buka 3 juta sekian satu kali tes. Nah itu agak kaget ya, saya ini. Tapi karena keguguran saya jadi mawas diri. Oh Allah tidak menghadirkan putra atau putri saya itu sampai ada karena mungkin saya nggak akan kuat. Gitu. Nah yang perlu kita tanam
selain itu gimana kalau kita punya anak yang seperti itu gitu ya. Nah prosesnya ternyata menyakitkan. Bahkan anak kedua saya pun di bulan-bulan awal kuningnya lama. Saya cek ke dokter, ternyata mungkin penyebabnya di usia 7-8 bulan itu ada virus itu masuk lagi ke badan saya, mengakibatkan punya lama. Dan itu kan tidak mudah. Itu baru gitu aja udah aduh gimana gitu ya. Apalagi orang tua yang sehari-hari dia harus ada anak itu di rumah gitu ya. Itu yang harus kita tanamkan. Selanjutnya barangkali nanya saja pertanyaan karena waktunya dibatasi ya. Ada Ibu Dewi dan Ibu Dewi Nur Hayati di TK Al-Munar dan dari SD 198 Mekarjaya. Mirip ini pertanyaannya, langsung kurikulum. Biasanya ini langsung masak gitu. Ibu-ibu mah. Kurikulum itu alat masak kita di sekolah. Bagaimana kurikulum untuk PDBK? Apakah harus memiliki kurikulum yang berbeda? Terus tadi dijelaskan bahwa PPI itu hanya untuk ABK yang di SLB. Bagaimana dengan ABK yang ada di institusi? Sebetulnya tadi disinggung ya, tentang kurikulumnya Bapak Ibu itu ada di materi akomodasi kurikulum. Jadi tahapannya ya saya sarankan nanti saya usulkan juga ke di Kota Bandung. Tahapannya enak. Nah tahapannya yang pertama ini konsep dasar. Jadi samakan dulu persepsinya gitu ya. Kalau sudah sama enak melangkahnya. Berikutnya tentang keberagaman. Nah setelah itu identifikasi dan asesmen baru akomodasi kurikulum. Nah kurikulum yang bagaimana? Ya kurikulum yang biasa kita pakai. Tapi tahapannya dalam pembuatannya sudah melalui identifikasi dan asesmen. Nah, kalau mau menggunakan PPI, kenapa tadi muncul PPI istilah dan IEP, IEP, ya, IEP. Itu hanya pembedaan istilah kalau menurut saya, yang akan membingungkan guru. Dan ibu bapak saya tanya coba, mau nggak membuat kurikulum 2? Langsung golden. Kalau guru SLB, ibu harus bikin kurikulum 5 ya, karena muridnya ada 5. Pasti harus. Iya, mau tidak mau harus. Makanya disiasatinya kurikulumnya yang diakomodir, individualize. Jadi kurikulum yang diindividualisasikan. Contoh gini Bu, bidang indikator peserta didik dapat melakukan proses perkalian dasar atau dapat menjelaskan proses perkalian dasar. Kalau untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki keterlambatan disinyalir tunagrahita ya, itu cukup masih di dalam kurikulum itu, tapi ditandai oleh dalam kurung atau di garis bawahi. Namanya disebutkan bukan peserta didik. Misalnya Suhendar dapat mencocokkan bilangan asli 1 sampai 10. Nah, gitu. Mencocokkan saya, yang lain menjelaskan, mendeskripsikan. Jadi kan kita dilatih untuk bisa membuat sebuah indikator berdasar kepada apa? Kata kerja kan? Ya, wajib hukumnya nih. Seorang guru memiliki perbendaharaan kata kerja. Mana yang susah, mana yang sedang, mana yang mudah. Nah itu wajib. Kenapa? Itu rumus kita dalam membuat program. Rumus kita. Seperti itu Bu. Nah di dalam kurikulumnya, di dalam sampelnya mungkin seperti itu. Kalau ada anaknya 1, berarti dalam kurungnya atau di garis bawahi boleh tolong di blok merahnya, kasihan kayak gitu. Di blok merah terkedah sebagai tanda saja. Kalau daripada ibu bapak ada menjual kurikulum 1, lanjutkan. Itu pasti orang dari 10 guru 9 yang nggak mau. Ada 1 yang mau. Tadi kemana saya mau. Gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi ada